Bab 2. Tuntutan menikah. Tuan Maxwell yang saat ini sedang duduk di ruang keluarga, menatap putranya dengan pandangan kecewa dan sedih. Alexander baru saja mengungkapkan kejadian malam itu. PIH, maafkan Alex, aku tidak bermaksud memaksa office girl itu untuk melakukan hubungan intim. Bahkan saat itu, aku berusaha untuk mengusirnya keluar. Beberapa kali aku mencoba memanggilnya, tapi dia seakan tidak mendengar suaraku. Lalu, aku yang di bawah pengaruh obat biru, hilaf dan semua terjadi begitu saja. Ucap Alexander mencoba menjelaskan bahwa saat itu ia sedang berada di bawah pengaruh obat yang diberikan oleh Tuan Boris sehingga membuatnya tidak bisa mengendalikan diri. Apapun alasan di balik kejadian itu, Papi tetap menuntut kamu untuk bertanggung jawab atas tindakan yang telah kamu buat. Ingat nak, kamu lahir dari seorang rahim wanita. Jadi kamu harus menghargai wanita. Jangan lupakan kalau kamu memiliki seorang ibu dan seorang adik yang juga wanita. Apa kamu berharap suatu hari nanti keluarga kamu akan mengalami hal memalukan seperti itu? Ucap Papi Maxwell dengan nada kecewa. Tak lama setelahnya Dr. Ricky, yang merawat Sandra, keluar dari ruangan. Tuan Maxwell saat ini, Nona masih pingsan. Namun kondisinya sudah stabil. Beberapa luka lebam di tubuh Nona perlu diolesi obat agar cepat pulih. Ucap Dr. Ricky yang melirik ke arah Alexander dengan tatapan tidak percaya. Dr. Ricky yang sudah menjadi dokter keluarga Maxwell sejak Alexander kecil mengenal betul watak Alexander yang begitu penurut dengan semua peraturan yang dibuat oleh Tuan Maxwell. Meskipun sikapnya yang arogan, namun Alexander memiliki belas kasihan kepada orang-orang kecil yang tidak berdaya. Namun apa ini? Saat melihat dan memeriksa Sandra, Dr. Ricky seakan bertemu dengan monster yang menyiksa gadis kecil. Alexander menyadari tatapan kecewa Dr. Ricky kepadanya. Jangankan orang lain, dia sendiri merasa bersalah mendengar kondisi Sandra saat ini. Apa aku sebejat itu dalam memperlakukan wanita? Hingga wanita itu mengalami luka lebam dan tanpa ampun aku memaksanya melakukan hubungan intim berkali-kali. Brengsek kau, Alex! Tapi benar, aku harus mempertanggungjawabkan perbuatanku. Tapi bagaimana dengan Sylvia? Batin Alexander. Tuan Maxwell yang melihat wajah Alexander yang duduk terdiam dengan pandangan kosong, menyadari bahwa tekanan yang dirasakan oleh putranya juga begitu berat. Sebagai seorang ayah, dia tahu bagaimana watak putranya. Dengan baik dalam diam, Tuan Maxwell mengharapkan putranya untuk belajar dari kesalahan ini dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih atas kunjungannya, Dr. Ricky. Maaf tidak bisa mengantar Anda. Ucap Tuan Maxwell. Tidak masalah, Tuan Maxwell. Dengan senang hati saya bisa membantu Anda. Kalau begitu saya undur diri dulu, Tuan. Baiklah, Dokter, ucap Tuan Maxwell. Setelah Dr. Ricky berlalu, Tuan Maxwell menilik Sandra yang masih tertidur. Dalam hatinya dia berharap wanita yang dinodai oleh anaknya akan baik-baik saja. Ya Tuhan, dosa apa yang aku lakukan sehingga anakku melakukan hal sebejat ini? Batin Tuan Maxwell. Jujur saja sejak malam Tuan Maxwell merasa tidak tenang, hatinya gelisah, ditambah lagi saat Edward menghubunginya dan memberitahu kalau Alexander melakukan pertemuan bisnis dengan Tuan Boris. Tuan Maxwell tahu bagaimana watak Tuan Boris yang berani menghalalkan segala cara demi keuntungannya sendiri. Sejak semalam dia mencari dan melacak keberadaan Alexander. Barulah tadi pagi Tuan Maxwell mengetahui bahwa anaknya itu berada di gedung Maxwell Company. Dalam hatinya dia bersyukur bahwa Alexander tidak berada di dalam hotel. Paling tidak anak itu tidak bisa dijebak oleh Tuan Boris. Namun rasa syukurnya harus berganti dengan kekecewaan saat melihat office girl yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan yang dilakukan oleh Alexander, putra kebanggaannya. Ruang kerja Tuan Maxwell. Alexander, siapapun wanita itu, apapun latar belakangnya, kau harus menikah dengannya. Menikah? Tapi bagaimana dengan Sylvia, Pak? Aku sudah berjanji untuk menikah dengan kekasihku. Tela AKK. Satu tamparan keras mendarat di pipi Alexander. Tuan Maxwell begitu geram mendengar jawaban dari mulut putranya. Pak,
Ucap Alexander yang terhenti saat hendak protes terhadap keputusan Tuan Maxwell. PLAKK. Satu kali lagi tamparan keras juga mendarat di pipi sebelahnya. Tuan Maxwell tanpa belas kasihan menatap tajam ke arah Alexander saat ini. Dia merasa sangat kecewa dengan sikap Alexander. Kau tahu apa yang paling papi benci di dunia ini? Nah, tanya Tuan Alexander dan mendapat gelengan dari Alexander. Laki-laki bajing, dan sepertimu. Laki-laki egois yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan merusak orang lain tanpa mau bertanggung jawab secara penuh. Tamparan tadi papi berikan sebagai pengingat bahwa kamu telah merusak anak gadis orang hanya demi meredam hasrat bajinganmu. Ingat Alexander, sekalipun kamu tidak percaya dengan Tuhan, tapi apa yang kamu lakukan saat ini pasti akan kembali lagi padamu di kemudian hari. Kalau kau tidak berniat untuk mempertanggungjawabkan kelakuanmu itu. Pak, bukan begitu maksudku. Alex tetap akan mempertanggungjawabkan perbuatan Alex pada wanita itu. Bahkan jika dia hamil sekalipun Alex akan tetap memberikan haknya. Tapi kalau untuk menikah, Pak, Alex tidak bisa. Alex hanya mencintai Sylvia. Sylvia? Dia hanya wanita mata duitan. Dia tidak akan mencintaimu, nak. Sekalipun kamu mencintainya, kamu harus tetap menikah dengan wanita itu. Pertanggungjawaban yang kamu berikan bukan seperti itu yang papi minta. Papi menuntut kamu untuk menikahinya selain karena kamu telah merusak harkat seorang wanita. Kamu juga bisa membawa kehancuran kepada keluarga Maxwell kita. Sekalipun wanita itu mau ditutup mulutnya dengan uang, bahkan dengan kamu bertanggung jawab menanggung semua kebutuhannya dan anak kalian jika memang sampai ada anak. Tetap saja kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Tuhan. Tapi, Pak, sudah cukup. Papi sudah mengambil keputusan 2 minggu lagi kalian harus menikah. Dan masalah Sylvia, mari kita bertaruh. Papi akan cabut semua fasilitasmu dan kamu dilarang menggunakan nama keluarga Maxwell. Bahkan papi akan membuat berita gosip tentang hal ini bahwa keluarga Maxwell telah memutuskan hubungan keluarga denganmu. Lalu kamu hubungi Sylvia, minta dia untuk membantumu saat ini. Lihatlah bagaimana reaksinya. Tidak, Pak, aku percaya dengan Sylvia. Dia adalah wanita yang baik. Dia mencintaiku dengan tulus. Apa kau berani bertaruh dengan papi mengenai Sylvia? Apa maksud papi? Taruhan seperti apa? Kalau Sylvia tidak mau menerimamu setelah dia mengetahui berita tentang gosip keluarga Maxwell, aku harap kamu bisa menerima pernikahanmu dengan wanita itu dan membuka lembaran baru. Bukan pernikahan bersyarat ataupun kontrak, tapi pernikahan yang sesungguhnya. Bagaimana, nak? Tidak mungkin Sylvia akan membuangku dan menjauh dariku, Pak. Jika kamu begitu percaya diri, kenapa tidak kau ambil tantangan ini? Bukankah tidak merugikanmu? Nah, lalu bagaimana kalau Sylvia bisa menerimaku dan mencintaiku apa adanya, Pak? Tidak akan, dia pasti akan membuangmu. Sebaiknya kau lihat kebusukan wanita itu dari sekarang. Ucap Tuan Maxwell dan berlalu pergi begitu saja. Namun sebelum Tuan Maxwell menghilang, Alexander menjawab tantangan dari papanya. Baiklah, akan aku terima tantanganmu dan akan aku pastikan Sylvia mencintaiku dengan tulus, bukan karena hartaku, Pak. Baiklah. Papi berikan kamu waktu 5 hari untuk membuktikan kalau Sylvia baik. Ucap Tuan Maxwell dan setelahnya dia meninggalkan Alexander sendiri di ruang kerjanya. Sandra terbangun dengan perlahan, merasa lemah dan bingung. Matanya bergerak seolah mencari sesuatu yang familiar di sekitarnya. Namun apa yang ditemukannya adalah kamar mewah yang terasa asing baginya. Di mana aku? Apa yang terjadi? Ucapnya lirih. Ketika ia mencoba bergerak, rasa sakit di area intinya membuatnya terkejut, seolah mengingatkannya pada sesuatu yang mengerikan. Shh, sakit, apa yang terjadi? Tubuhnya terasa berat dan sulit digerakkan. Ia menyadari ada selang infus yang menempel di lengannya. Kebingungan dan rasa takut memenuhi pikirannya. Pertanyaan-pertanyaan bergejolak di benaknya, mencoba memahami apa yang terjadi dan di mana ia berada saat ini. Namun, perlahan kilatan ingatan tentang malam yang mengerikan itu mulai memasuki pikirannya, membuat hatinya berdebar kencang dan perasaannya semakin kalut. Aku sudah. Tuan Alexander, dia. Tidak, tolong, jangan. Pekik Sandra yang tiba-tiba histeris. Wajah Sandra tampak pucat dan ketakutan. Matanya berkaca-kaca seolah menahan air mata yang hendak jatuh. Tubuhnya gemetar mengingat kejadian yang membuatnya berada dalam keadaan seperti ini.
Ia mencoba menenangkan diri, mengambil napas dalam-dalam, sambil berusaha mencari jalan keluar dari perasaan yang mencekam. Tuan Maxwell, mohon maaf Nona baru saja sadar, namun dia sedikit histeris dan sulit diajak bicara. Kami kesulitan untuk menenangkannya. Apa yang harus kami lakukan, Tuan? Ucap salah seorang pelayan wanita. Baiklah, saya akan segera ke sana. Kau cobalah tenangkan wanita itu. Baik, siap, laksanakan perintah Tuan. Segera Tuan Maxwell mencari Alexander untuk menyuruhnya memulai pertanggungjawaban yang dimaksud oleh Tuan Maxwell. Alexander yang saat ini berada di taman samping terkejut saat mendengar keributan dari kamar tamu yang tepat berada di atasnya. Saat ingin mencari tahu dan menuju ke arah sumber keributan, Tuan Maxwell memanggilnya. Tugas pertanggungjawabanmu dimulai dari saat ini. Tenangkanlah wanita itu, buat dia merasa nyaman dan tidak lagi takut denganmu. Itu adalah tugas pertamamu. Ucap Tuan Maxwell. Mau tidak mau Alexander harus menuruti perintah papanya. Saat dia sudah berada di hadapan Sandra, Alexander merasa terenyuh melihat kondisi Sandra yang histeris dan berangsur ke pojokan untuk menghindari sentuhan orang. Bahkan selang infus yang ada di tangannya sudah terbuka dan mengalirkan darah segar. Pelayan, segera hubungi Dr. Ricky. Suara Alexander terdengar dingin. Dengan segera pelayan yang mencoba menenangkan Sandra berangsur mengundurkan diri dan menghubungi Dr. Ricky sesuai dengan perintah tuannya. Pelan-pelan Alexander duduk di hadapan Sandra yang sedang beringsut di pojokan. Dia mencoba menyamakan tinggi badannya dengan wanita itu. Hei Sandra, aku minta maaf atas semua tindakan yang aku lakukan malam itu. Ucap Alexander dan menyentuh tangan Sandra yang masih mengeluarkan darah akibat jarum infus. Niatnya dia ingin menempelkan plester untuk penanganan sementara. Namun reaksi Sandra begitu mengejutkannya. Tiba-tiba saja Sandra gemetar ketakutan. Tidak Tuan, jangan, aku mohon jangan. Ucap Sandra histeris. Dia begitu ketakutan hingga akhirnya wanita malang itu pingsan. TBC.